Yo nakama semua, selamat datang kembali di channel Anime Nogi. Spoiler singkat untuk One Piece chapter 1185 akhirnya rilis. Sepertinya minggu ini Eiichiro Oda benar-benar ingin menguras air mata kita. Kalau kalian anti spoiler, silahkan klik tombol back sekarang. Tapi kalau kalian sudah gatel ingin tahu rahasia kelam dari sang Soul King Brook, mari kita bahas habis-habisan. Sebelum kita masuk ke cerita utama yang sangat gelap ini, Oda memberikan kita sedikit penyegaran. Di sampul atau cover minggu ini kita disuguhi kecantikan Ratu Bajak Laut Boa Hancock. Kehadiran Hancock di cover selalu menjadi angin segar, apalagi mengingat betapa tragisnya isi chapter kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan mari kita selami lautan tragedi di kerajaan Esperia. Chapter 1185 dibuka dengan sebuah montase atau rentetan kilas balik dari masa lalu Brook. Ternyata jauh sebelum Brook menjadi anggota Bajak Laut Rumbar, dia adalah seorang murid dari seorang wanita tangguh bernama Kandel, atau yang kita tahu adalah ibu kandung dari Shuri. Disinilah kita akhirnya mendapatkan jawaban dari mana Brook belajar ilmu berpedangnya yang elegan itu. Kita melihat Kandel melatih Brook tidak hanya dalam seni berpedang, tetapi juga dalam etika dan tata krama. Ini sangat mind-blowing banget nakama. Kebiasaan Brook yang selalu berbicara sopan, bertingkah layaknya gentleman, semuanya adalah hasil didikan dari Ratu Kandel. Selain itu juga digambarkan hubungan persahabatan antara Brook dan Shuri. Lalu drama romansa pun muncul. Kandel suatu hari curhat kepada Brook. Ia mengaku bahwa ia diam-diam mencintai Pangeran Luffy, sang pangeran dari kerajaan Esperia tempat mereka berada. Namun Kandel tahu diri. Ia merasa sudah sepenuhnya puas dan bahagia hanya dengan berdiri di samping Luffy sebagai pengawal kerajaan yang setia. Sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan demi tugas negara. Terdengar damai, tentu saja. Tetapi di dunia One Piece, kedamaian adalah pertanda datangnya badai besar. Tiba-tiba cerita berubah secara drastis. Scene berpindah memperlihatkan kedatangan kapal pemerintah dunia yang dikawal ketat, membawa seorang Tenryubito atau keturunan naga langit. Mereka datang ke kerajaan Esperia. Kalian tahu kan aturannya? Di mana ada Tenryubito, di situ ada penderitaan. Anehnya, tepat setelah kunjungan para bangsawan dunia ini, Kandel tiba-tiba jatuh sakit parah dalam waktu yang cukup lama. Penyakit ini membuat seluruh kerajaan diselimuti kesedihan yang mendalam. Apakah ini penyakit biasa atau ada campur tangan dari Tenryubito tersebut? Ternyata Oda masih merahasiakannya. Namun ada secercah harapan. Setelah perjuangan panjang, Kandel akhirnya sembuh. Dan tebak apa yang terjadi? Pangeran Luffy yang mungkin baru menyadari betapa berharganya Kandel saat ia sakit, akhirnya mengumumkan pertunangannya dengan Kandel. Tetapi tunggu dulu nakama, jangan tersenyum dulu, karena ini adalah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Entah dari mana datangnya, sebuah kabut misterius tiba-tiba menelan seluruh kerajaan Esperia. Kabut ini bukanlah kabut biasa. Selama bertahun-tahun, kabut ini merusak kesehatan para penduduk. Dan inilah yang paling krusial, mengkorosi dan menghancurkan semua instrumen musik di kerajaan tersebut. Kenapa instrumen musik sangat penting? Ternyata kerajaan Esperia sangat bergantung kepada musik untuk menggerakkan roda ekonomi mereka. Bayangkan sebuah negara seni yang tiba-tiba kehilangan alat seninya. Ekonomi Esperia hancur lebur dan mereka pun jatuh miskin. Akibat kehancuran ekonomi ini, Esperia tidak mampu lagi membayar upeti surgawi kepada pemerintah dunia. Dan kita semua tahu bagaimana pemerintah dunia merespon negara yang gagal bayar pajak. Mereka tidak memberikan bantuan dan mereka tidak pernah memberikan kelonggaran juga. Sebaliknya,
Pemerintah dunia turun tangan dan menuntut agar seluruh rakyat Esperia diserahkan sebagai budak untuk menutupi hutang mereka. Gila banget bukan? Tetapi Pangeran Lufeng membuktikan bahwa dia bukanlah pemimpin yang pengecut. Lufeng menolak keras tuntutan tersebut. Ia memilih untuk memberontak dan mengibarkan bendera perang melawan pasukan pemerintah dunia. Pertempuran akhirnya pecah. Kerajaan Esperia yang dulunya indah dan penuh musik, kini hangus ditelan api peperangan. Pangeran Lufeng dan pasukannya berjuang mati-matian demi kebebasan rakyatnya. Di tengah kekacauan dan kobaran api, Brook berlari sekuat tenaga menuju istana untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun apa yang dia temukan di sana akan menjadi trauma seumur hidupnya. Di titik inilah konfirmasi paling menyedihkan dari spoiler minggu ini terjadi. Di chapter ini dinyatakan bahwa Ratu Kandel meninggal dunia. Tetapi tragedi dari Brook tidak berhenti di situ. Saat Brook tiba di istana, ia dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang mengoyak hatinya. Ia melihat Putri Shuri sedang menusuk Raja Lufeng. Kenapa Shuri melakukan hal ini? Halaman ganda terakhir dari chapter ini memberikan sebuah petunjuk visual yang sangat merinding. Diperlihatkan, baik Lufeng maupun Shuri tiba-tiba memiliki sayap dan tanduk iblis. Spoiler tersebut menyiratkan bahwa perubahan fisik dan pengkhianatan ini terjadi karena mereka berada di bawah pengaruh sesuatu yang disebut sebagai domi reversi. Yang kita tahu adalah kekuatan dari Imu. Lalu apakah benar Imu adalah orang di balik semua kejadian buruk yang terjadi di Esperia? Sayangnya cerita dibiarkan menggantung dengan segudang pertanyaan ini, karena di akhir spoiler tertulis kalimat yang paling kita takuti. Chapter berakhir dan minggu depan libur. Chapter 1185 ini benar-benar gila nakama. Kita tidak hanya melihat asal-usul Brook, tetapi kita juga melihat bagaimana hancurnya mental Brook di masa lalu, kehilangan guru, dan melihat sahabat baiknya menusuk rajanya sendiri, dan Brook kehilangan seluruh negaranya. Tidak heran Brook memiliki mental baja saat terombang-ambing sendirian di Florian Triangle selama 50 tahun karena ia sudah pernah melewati neraka di kerajaan Esperia. Oke, terima kasih nakama sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Share juga ke sesama nakama dan subscribe agar tidak ketinggalan update One Piece lainnya. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.